Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pada malam hari ini saya akan kembali mengajak kita semua untuk mari membaca Alkitab yang terdapat di dalam Kitab Ibrani pasal yang kelima sampai dengan pasal yang keenam. Sebelum kita membaca dan mendengarkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tiada hentinya kami mengucap syukur karena Tuhan selalu melindungi kami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, izinkan kami untuk membaca firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca dari Ibrani pasal yang kelima sampai dengan pasal yang keenam melalui Alkitab terjemahan edisi terbaru. Ibrani pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-6 yang mengatakan, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia membawa persembahan dan kurban karena dosa. Ia dapat mengerti orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan kurban untuk menebus dosa-dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, melainkan dipanggil oleh Allah untuk itu, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Engkaulah anakku, pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak." Sebagaimana Allah berfirman dalam nas yang lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut aturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab setiap orang yang terus minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Pasal yang ke-6, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dasar kepercayaan kepada Allah, ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibarui sekali lagi supaya bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau menghasilkan semak duri dan rumput duri, tanah itu tidak berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, sekalipun kami berkata demikian mengenai kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih yang kamu tunjukkan demi namanya yang melayani orang-orang kudus seperti yang terus kamu lakukan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk mewujudkan kepastian pengharapanmu
sampai akhir. Agar kamu jangan menjadi lamban, melainkan meneladani mereka yang oleh iman dan kesabaran mewarisi janji-janji itu. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala perbantahan. Karena itu ketika Allah bermaksud menunjukkan dengan lebih meyakinkan rencananya yang tidak berubah-ubah kepada para ahli waris janji itu, ia menjamin dengan sumpah, supaya melalui dua kenyataan yang tidak berubah-ubah dalam hal ini, Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk berpegang pada pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, dengan menjadi imam besar sampai selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menopang serta menaungi kami di dalam pembacaan Alkitab, dan kami mendengarkan pembacaan Alkitab. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami dengarkan dan kami baca dapat kami refleksikan di dalam kehidupan kami, dan menjadi penguatan bagi kehidupan kami juga. Pada malam hari ini ya Tuhan, sudah waktunya kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati kami selalu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan penyakit ya Tuhan. Inilah ada pengharapan kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.